Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam marit, salam tenakan, sukses selalu untuk kita semua ya. Dan oke teman-teman, di pagi hari ini saya akan memperlihatkan dampak negatif kelinci yang beranak sedikit ya. Jadi ini ada satu ekor kelinci saya yang kemarin, ya bukan kemarin ya, ini usianya sudah sekitar 2 bulan lebih dan lahir cuma satu ekor. Dan ini ada dampak buruknya ya ketika kita mempunyai kelinci dengan kelahiran itu sedikit. Dan apa saja sih dampak buruknya yang bisa kita dapatkan ataupun kita lihat dari anakan ini ya. Dan oke, anakannya akan saya pindahkan dulu ke depan ya untuk kita lihat dan kita amati. Dan oke teman-teman, ini sudah saya pindahkan ke tempat yang agak longgar ya, dan ini kita bisa mengamatinya ya. Jadi seperti ini teman-teman, dampak negatif ataupun dampak buruk yang dihasilkan dari indukan yang beranak sedikit ya. Jadi seperti ini tuh teman-teman bisa melihatnya ya, kelinci yang saudaranya sedikit. Nah, kaki depannya itu cacat teman-teman. Saya sudah pernah menjelaskan bahwa dampak buruk anakan kelinci yang beranak sedikit ya. Dan ini gambaran nyatanya teman-teman, kaki depannya itu cacat. Nah, cacatnya itu bukan cacat dari bawaan lahir teman-teman, tapi cacat karena anakan kelinci ini menyusu ke indukannya benar-benar sangat over ataupun obesitas dini, yang mengakibatkan kaki kelinci itu tidak kuat menopang berat badan si kelinci ya. Jadi ketika kecil kakinya itu tidak lurus tapi kakinya ke samping, makanya sampai besar pun kakinya tetap ke samping ya. Jadi seperti itu, tumbuhnya ke samping bukan tumbuhnya lurus ke depan teman-teman. Jadi ketika untuk jalan, nah jadi seperti itu teman-teman ya, jalannya kakinya tetap ke samping. Dan ini tidak bisa diobati lagi mungkin teman-teman karena sudah kelinci sudah cukup besar ya. Ini usianya sudah 2 bulan lebih. Nah itu, ini kelinci betina teman-teman, kelinci betina usia 2 bulan, berat badan sekitar 1,5 kalau nggak salah ini. Nah ini tuh ya, ini termasuknya cacat teman-teman ya. Dan ketika teman-teman menjumpai ataupun mempunyai indukan kelinci dengan anakan sedikit, sebisa mungkin teman-teman itu harus mengontrol anakannya untuk menyusu ke indukannya. Jangan sampai anakannya itu terlalu over dalam menyusunya ya, yang bisa mengakibatkan anakan menjadi cacat seperti ini. Nah, cara mengontrolnya adalah teman-teman bisa mengambil anakan itu dan disimpan di kotak ataupun net box yang lain ya, yang terhindar dari serangan predator khususnya. Terus ketika waktu menyusui di pagi hari ataupun di sore hari, tinggal kita masukkan ke kotak yang ada di kandang si betina ataupun sang induk. Nah itu kita kontrol supaya nanti anakannya itu tidak terlalu over dalam menyusu. Nah itu cara pencegahannya teman-teman. Dan kalau sudah seperti ini, apakah kelinci itu masih bisa dijadikan indukan ya, karena kelinci itu betina. Dan menurut saya kelinci itu masih bisa saya jadikan indukan teman-teman. Karena apa? Karena cacat yang ada ya, cacat yang dialami oleh kelinci itu bukan cacat bawaan dari lahir ya. Cacat bawaan dari lahir itu contohnya bisa seperti telinganya itu turun ataupun semacam yang lain ya. Tapi kalau untuk kasus yang ini, itu cacatnya cacat karena bentukan dari pas posisi sudah lahir teman-teman. Nah itu ya, contoh misalkan kayak cacat yang tidak dari lahir itu kan bisa diakibatkan karena kelinci itu mengalami cedera ya teman-teman, bukan pas baru lahir itu kelinci bentukannya sudah seperti itu, bukan ya, tapi karena mengalami cedera. Dan ketika kelinci ini dijadikan indukan, itu termasuknya masih sangat cocok teman-teman, ataupun masih cocok. Nah ini ya, karena walaupun dijual pun kelincinya ini harganya termasuknya murah teman-teman, karena mengalami cacat ya. Dan jarang sekali orang yang mau menerima kelinci ini kecuali dipotong. Nah ini kemungkinan kalau tidak saya jadikan indukan, nantinya akan saya potong jual ke pedagang sate ini teman-teman. Tapi saya coba nanti perkembangannya seperti apa. Dan kalau untuk dijadikan indukan pun termasuknya bagus teman-teman ya, karena dari terahnya sendiri itu dari sang bapak dan sang induk itu biasanya menghasilkan keturunan yang bagus-bagus dan banyak. Nah maka dari itu ini akan saya coba dulu untuk dijadikan indukan dan perkembangannya seperti apa. Dan nanti ketika perkembangannya bagus, ini akan saya tahan dijadikan indukan aja ya, daripada saya jual dengan harga murah.
Dan terus teman-teman, apakah anakannya nanti akan sama dengan indukannya? Nah, ini pertanyaan yang termasuknya penting ya. Jadi ketika kelinci itu mengalami cacat yang tidak dihasilkan dari rahim sang induk ataupun cacat bawaan dari lahir, nah otomatis indukannya itu tidak akan menurunkan cacat itu ke anakannya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Contoh cacat yang tidak dibawa dari lahir ya, telinganya putus karena contoh digigit tikus ataupun berkelahi dengan saudaranya. Nah itu kan cacat yang sudah di luar kandungannya ataupun cacat dari cedera. Nah itu tidak akan, ketika kelinci itu dikawinkan dan mendapatkan keturunan, nah anakannya itu tidak akan sama seperti indukannya ya. Misalkan telinganya satu putus, nah nanti anakannya tidak seperti itu teman-teman ya, nanti anakannya akan sempurna ya, kecuali teman-teman ketika kelinci ini dikawinkan terus anakannya itu sedikit. Nah mungkin ya dari anakan yang sedikit itu, ketika kita tidak mengontrol anakan untuk menyusu ke indukannya, nah bisa jadi anakannya akan seperti indukannya seperti ini. Nah sebisa mungkin ketika mempunyai anakan yang sedikit, nah baru kita kontrol. Nah tapi ketika kita tidak mengontrol, nah akan seperti ini. Jadi untuk cacat yang kasusnya kasus cedera itu tidak akan mempengaruhi keturunannya teman-teman, alias aman-aman saja ya, aman-aman saja. Jadi ketika kelinci ini kita jadikan indukan, nah nanti anakannya bisa jadi ada yang terbawa seperti ini ketika anakannya itu sedikit, dan kemungkinan besar ketika anakannya banyak itu akan normal semua teman-teman, jadi aman untuk dijadikan indukan. Nah itu ya, ini gambaran nyata anakan yang beranak sedikit, indukan yang beranak sedikit ya, jadi anakannya akan cacat seperti ini ya. Dulu sudah pernah saya jelaskan ataupun bahas ya tentang indukan yang beranak sedikit. Nah jadi ini dampak buruknya teman-teman. Nah teman-teman bisa melihatnya ya, kaki depan seperti itu. Kalau untuk telinga ataupun bentuk fisik lainnya selain kaki itu normal semua ya, cuma kaki depan aja yang ke samping teman-teman. Nah itu. Nah tapi kalau untuk posturnya ini termasuknya gemuk teman-teman ya, sudah 1,5 kilo. Kalau untuk dipotong pun nantinya di usia 3 bulan ataupun beratnya sudah di angka 2 kilo lebih, ini akan sangat banyak sekali dagingnya. Nah itu ya. Dan oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Ini salah satu dampak buruk dari kelinci yang lahir sedikit ya. Semoga ini bisa menjadi gambaran teman-teman semua dalam beternak. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.